Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Let Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, ini adalah bonus reading untuk Virgo. Virgo, beberapa hari ini masih belum kembali loh, mood saya masih susah. Bahkan Sabtu Minggu pun tidak membuat saya baik. Jadi ya udah, seadanya aja ya, ini bonus reading untuk kalian dan tidak akan panjang tentu saja. Dan ini untuk 1 minggu ke depan ya. Apa yang terjadi di kehidupannya Virgo 1 minggu ke depan. Bonus reading untuk kalian. Semoga dengan bikin bonus reading ini mood saya balik ya. Secara kan kita sama-sama Virgo ya kan, siapa tahu bisa balik. Soalnya kalau saya terusin untuk tidak bikin readingan sama sekali, bisa lama loh. Bisa nanti tiba-tiba 1 bulan gak bikin. Pernah kan terjadi kayak gitu ya, makanya saya nggak mau ngalem. Ngalem tuh maksudnya di eman-eman gitu ininya, apa, rasa tidak kepengen bikin readingan. Ya ada rasa bosan mungkin ya, bosan, nggak tahu deh. Coba kita lihat 1 minggu ke depan apa yang terjadi dengan Virgo. The Sun. Walaupun bukan kartu pertama. Oke. Oke. Oke, 1 minggu ke depan ya. King of Sword yang terbalik. Jika kalian para Virgo, termasuk saya Virgo juga, menginginkan ada hal baru yang membantu kehidupan kalian di minggu depan, itu nggak kejadian. Beberapa hal masih hal lama yang perlu justru Virgo bantu, mungkin untuk orang lain, untuk diri kalian sendiri juga, sehingga mungkin hal itulah yang menimbulkan, kalau buat saya pribadi ya, kebosanan atau kayak apa ya, nggak pengen ngapa-ngapain gitu ya, karena beberapa hal tersebut kayak udah berlangsung terus-menerus gitu ya. Itu kalau saya nggak tahu dengan kalian, tapi yang jelas minggu depan itu adalah minggu dimana kalian harus percaya bahwa yang kalian lakukan itu udah benar, itu satu. Jadi kalian nggak perlu mikir, aduh ini ada yang datang nggak, ada yang bantu nggak, ada yang baru nggak, ada ini nggak, ada itu nggak. Jadi coba bikin keadaan menjadi lebih apa ya, lebih enak untuk diri sendiri gitu. Terutama untuk Virgo-Virgo yang pada saat ini merasa bahwa hidupnya itu lagi stagnan atau lagi tidak punya passion, tidak punya keinginan yang kayak semangat lah ya gitu, semangat gitu. Ya terus terang itu yang terjadi kalau saya udah dari kemarin ya sampai sekarang, dan minggu depan hal itu masih tetap berlangsung terus. Beberapa hal di hidup kalian memang seperti masih begitu aja, kayak sesuatu yang tidak ada ujungnya, sehingga kalian tuh tidak bisa melihat kayak ini ke depannya gimana sih, apa yang akan terjadi di depan. Kayak memang menemukan hal-hal yang mungkin bikin kalian ngerasa kok nggak ada orang yang bisa membuat kalian bersemangat kembali. Tapi sekali lagi, kan bukan orang lain yang bikin kita semangat ya, harusnya diri sendiri ya kan. Oke, sedangkan kartu kedua kalian adalah The Sun. Ada hal-hal yang menggembirakan, membahagiakan akan datang di minggu depan di kehidupannya Virgo. Keadaan dimana Virgo ngerasa
berkecukupan dengan dirinya, berbahagia dengan apa yang semesta berikan, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya Virgo. Dan it's good. It's good ya. At least minggu depan bukan minggu yang suram ya, karena ada matahari yang bersinar nih di sini nih. Oke, di sini di Bali itu memang lagi nggak enak banget keadaannya. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba gerimis, tiba-tiba berantakan lagi tuh ya cuacanya. Mungkin untuk kalian yang berada di kota lain juga merasa seperti itu, bahkan mungkin ada yang banjir segala macam ya. Tapi minggu depan matahari bersinar baik secara beneran bersinar ataupun bersinar dalam kehidupan kalian. Oke, that's good. Kehidupan kita lah ya. Oke. Dan juga ternyata ada beberapa hal yang bisa kalian pilih. Ini bagus nih ya. Udah stuck, rasanya stuck, terus tapi kok tetap dikasih pilihan sama semesta. Oke. Beberapa pilihan yang dapat kalian lakukan minggu depan itu akan membuat kalian tadi ya bahagia. Dan jangan lupa, di antara pilihan-pilihan itu ada loh pilihan yang zong, ada loh pilihan yang nggak sebagus kelihatannya. So, ditelaah lagi, dianalisa lagi, dipilih-pilih lagi ya Virgo ya. Oke. Kemudian minggu depan ya ada Eight of Pentacles ya. Kenapa saya bilang ya? Soalnya Eight of Pentacles bicara tentang apapun yang sedang kalian lakukan, kalian tidak bisa bergantung kepada orang lain. Kalian hanya bisa mengerjakannya sendiri. Karena bagaimanapun hal tersebut merupakan sesuatu hal yang bikin Virgo tadinya mungkin malas-malesan atau lagi nggak mood untuk melakukannya, but no other choice. Pilihan ada, pilihan untuk hal-hal yang dilakukan, tapi melakukannya itu sendiri. Nggak ada partner ya, melakukannya tuh sendiri gitu. Walaupun kalian punya pasangan ya, saya tahu beberapa Virgo sudah punya pasangan. Hai Mbak, siapa Aryani, siapa lagi tuh Virgo yang sudah punya pasangan yang solid. Oke, termasuk saya ya. Tapi bukan berarti kita bisa bergantung sama orang tersebut, pasangan kita tersebut, karena semua hal yang terjadi memang harus dilakukan sendiri oleh para Virgo. Ya, so you count on yourself. Kalian bergantung sama diri kalian sendiri untuk melakukan hal ini. Banyak pun pilihan yang harus dipilih dan bisa dipilih, harus tetap kalian sendiri yang melakukannya. So, tidak bisa berharap ada bantuan dari orang lain atau ada masukan dari orang lain atau apapun itu. Tapi kalau kalian misalnya mau pergi dengan rekan kalian atau orang yang memang deket sama kalian juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Bukan berarti harus tetap sendirian ya Virgo, bukan. Tapi apa yang kalian lakukan itu yang harus dilakukan sendiri. Dan minggu depan tidak ada juga orang yang misalnya involve di kehidupan kalian, harus kalian sendiri gitu. Dan minggu depan juga ada The Devil. Temptation. Kalau buat saya sih temptation-nya nih masih keadaan dimana moodnya belum balik ya. Mood saya tuh sampai beli coklat, makan es, sesuatu hal yang bikin kayak moodnya balik, nggak balik. Jadi saya berpikir itu cuma bikin gendut doang, nggak bikin mood balik gitu. Dan saya bingung apa yang membuat mood saya balik. Tapi biasanya sih padahal nggak ada masalah gitu, maksudnya nggak ada masalah luar biasa yang bikin pusing atau bikin enggak. Tapi memang temptation ini yang perlu kalian pertimbangkan sebagai musuh kalian. Temptation ini tuh ada di sini gitu, keinginan dari kalian untuk mungkin tidak melakukan sesuatu, tidak suka menyelesaikan sesuatu, bahkan menunda sesuatu gitu. Mungkin lebih baik tidak ditunda ya, karena
Daripada dipikirin terus sampai bikin kalian sebel, ya mendingan gak usah ditunda, lakuin apa yang bisa kalian lakukan gitu kan. Oke, so temptation yang ada ya memang itu akan menghentikan langkah kalian, dan itu it's not good. Kalau hal yang terjadi di hidup kalian seperti yang saya alami, yaitu keadaan di mana moodnya hilang, dan itu temptationnya tuh, the devilnya bilang udah kalau emang nggak mau melakukannya, ya udah diem aja. Nggak bisa gitu juga ya kadang-kadang ya Virgo ya. Kalau buat saya, karena mungkin kerjaan saya menuntut pikiran dan lain sebagainya, jadi bikin bikin video juga kayak susah atau setengah hati atau males banget gitu. Saya selalu berada di keadaan dimana males banget untuk melakukannya, padahal kan nggak boleh gitu, nggak boleh dieman-eman keadaan kayak gitu, karena nggak akan membuat keadaan jadi baik juga gitu, malah mungkin memperkeruh suasana, bisa jadi seperti itu ya. Oke, so kemudian ada yang harus terhenti di minggu depan ya. Saya nggak bilang putus, siapa tuh Virgo yang bilang putus? Enggak, bukan. Ini keadaan yang memang harus dihentikan. Kalau saya bilang, karena di situ ada The Sun, dan ini satu jajar loh dengan The Sun ya. Ini kartu ke-6, yang The Sun tadi kan kartu kedua, ada di satu jajar. Berarti justru hal-hal yang harus dihentikan itu akan membawa kebahagiaan untuk kalian. Misalnya hal yang harus dihentikan adalah kemalasan tadi ya, nggak ada mood, lagi nggak mood, lagi males, lagi mager. Nah, itu yang harus dihentikan supaya nanti desannya kembali gitu. Justru hal-hal yang terhenti di minggu depan itu adalah hal yang memang harus dihentikan, karena udah nggak buat kalian lagi, udah nggak boleh kalian lakukan lagi atau jalani lagi. Dan yang harus terhenti itu bisa dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, apapun persoalannya, maupun tentang sebuah hubungan gitu ya, relasi gitu. Oke, dan yang selanjutnya adalah Nine of Wands. Beberapa hal memang mengurung Virgo minggu depan, sehingga Virgonya juga berpikir untuk malas melepaskan semua itu, karena ada satu hal mungkin yang masih mengganggu pikirannya si Virgo. Ayo ngaku, bener nggak tuh? Masih ada satu hal yang nyantol di kepala kalian, atau di perasaan kalian, atau di dalam hidup kalian, dan kalian mikir adalah yang lainnya mesti diselesaikan juga, sementara yang itu masih ada di genggaman dan itu belum selesai. Tapi kan bilangnya tadi suruh selesai. Semoga setelah itu selesai, itu akan berjalan dengan lancar setelahnya gitu ya. Oke, kalau dilihat sih minggu depan bukan minggu yang menyebalkan untuk dilalui, cuma memang tergantung kalian para Virgo menyingkapinya. Mau ngikutin kemageran kalian, kebadmutan kalian, itu mah saya ya. Itu saya, tapi saya nggak tahu dengan kalian ya apa yang terjadi di hidup kalian, karena kan setiap orang beda-beda ya masalahnya. Oke, mohon maaf ya luarnya bising, berisik, karena emang suka gitu kalau hari Minggu tuh banyak banget penghuni yang gitaran atau nyanyi-nyanyi, jadi mohon maaf berisik. Oke, so balik lagi ke bacaannya, saya terdistrak. Minggu depan bukan minggu yang runyam atau tidak menyenangkan untuk dijalani, tapi minggu depan sebenarnya baik-baik saja pada saat kalian sudah bisa memutuskan bahwa kalian harus menghentikan satu hal yang the devil tadi, yang bikin mungkin kalian terhenti, stuck, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena memang harusnya itu tetap dilakukan, karena hidup masih berlanjut ya Virgo ya. Oke, sekarang saya buka kartu sedikit lagi aja ya, sedikit lagi. Oh, terbalik. Oke, yang ini mau satu aja, coba. Yang keluar satu apa banyak? Coba deh. Oke, satu. Wah, jatuh.
Seven of Sword lost. Ya, ada yang kehilangan di minggu depan. Karena ada date-nya juga ada. Tapi ya kehilangan ini karena saya ngerasanya ini bukan konotasi yang jelek ya. Tapi ya mungkin ada juga yang enggak sih. Kalau saya sih overall secara garis besar, karena ini general reading ya, bisa resonate bisa tidak. Kehilangan ini justru membuat kalian bahagia, loss yang ini. Kehilangannya misalnya yang tadinya kalian punya pikiran yang jelek banget tentang sesuatu hal yang belum selesai gitu. Terus akhirnya semua itu hilang. Nah, kan jadinya bahagia gitu loh maksudnya. Kehilangan tapi bahagia. Stop tapi akhirnya mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu. Kan bagus dong ya. Oke, sip. Pesennya apa? Pesennya, aduh saya bisa baca nggak nih? Saya takutnya nggak bisa baca kalau udah jam segini rabun. Pakai yang lain aja ya. Kalau monologi oracle card mungkin bisa ya. Coba kita lihat. Penutup nih Virgo, penutup. Surrender to the divine, menyerah kepada takdir. Ya, emang harus menyerah kepada takdir ya. Menyerahkan segala sesuatunya kembali kepada semesta yang udah diatur, udah dikasih sama Tuhan ya. Udah serahkan saja segalanya ya. So my dear Virgo, what? Bentar ya. Suruh lihat bottom of the deck apaan sih? Jadi pengen tahu bottom of the decknya apa. Oh iya, dikasih tahu lagi possibility ini tadi Seven of Cups sama yang itu ya. Katanya ingat masih banyak pilihan. Jadi kalau ada yang harus berhenti biarin aja, masih banyak pilihan. Oh oke. So ini juga berlangsung demikian untuk Virgo-Virgo yang masih menggenggam sesuatu yang sudah bukan buat kalian lagi. Sesuatu yang kalian eman-eman, kalian sayang-sayang, kalian kekepin terus, tapi memang seharusnya sudah berakhir karena itu akan membawa kebahagiaan kepada kalian. Makanya saya suruh lihat bottom of the deck, ternyata dikasih tahu untuk klarifikasinya bahwa itu akan menimbul, justru yang hilang itu, yang berhenti itu, yang sudah selesai itu akan menimbulkan banyak hal yang possibility ya, banyak hal yang akan datang ke dalam kehidupan kalian sebagai kesempatan-kesempatan yang bisa kalian pilih gitu ya Virgo ya. Oke, my dear Virgo, saya berencana akan membuat live di YouTube minggu depan, hari Minggu, mungkin jam-jam sore bisa ya. Saya akan tutup untuk tidak buka personal reading di hari Minggu depan, tapi saya akan bikin personal reading. Nanti saya kasih pengumumannya di itu community ya, di YouTube community. Saya nggak bikin live di TikTok karena I don't like, saya nggak suka, nggak tahu kenapa saya tidak suka. Saya lebih suka ada di YouTube dibandingin ke platform lain. Hidup YouTube. Ya ampun, ngejilat amat. Nggak gitu. Maksudnya nggak tahu. Saya pengennya live di YouTube. Dan untuk kalian semua, kalian bisa nanti pada saat pengumumannya saya buat, mungkin besok ya, hari Senin saya buat pengumumannya di community untuk YouTube. Itu kalian boleh menaruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Tapi pertanyaannya tidak boleh personal. Misalnya, kapan jodoh saya datang, kapan enggak. Tapi pertanyaannya harus secara general. Misalnya gini, Mbak kalau keadaannya kayak gini, solusinya gimana? Mbak kalau ada seperti ini, kayak gimana? Nah, yang seperti itu. Karena saya tidak akan membacakan kartu kalian secara personal gitu kalau di video YouTube. Akan tetapi kalau kalian ada yang ingin dibacakan secara personal tapi di YouTube, baik disebutkan
apa namanya atau tidak, kalian hubungi aja WA nanti. Oh ya, saya udah punya admin ya, nanti admin yang jawab. Oke, nanti adminnya jawab dan dikasih tahu gimana caranya supaya bisa dibacakan secara personal di live YouTube saya minggu depan gitu ya. Karena ya harus ada sesuatu, tidak free gitu kalau yang memang pertanyaannya personal. Tapi kalau yang tidak personal, yang secara general, tulis aja di kolom komentar. Dimengerti ya? Ya, nonton ya minggu depan. ikutan di live YouTube-nya. Oke, my dear Virgo, sekian aja bacaannya untuk minggu depan, dan ini bonus reading untuk kalian, termasuk saya juga karena saya Virgo. So, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.